Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GNH tanggal 13 November 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita bersama-sama pasti rindu untuk melandasinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru pada pagi hari ini. Kerinduan kami bersama yaitu mendengarkan firman-Mu, mengenal Engkau lebih dekat lagi, untuk kami menjalani kehidupan kami hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami untuk diberikan hikmat, pengertian, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ayat nas dari puji dan janji untuk hari ini, yaitu terambil dari Yesaya 45 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel Juru Selamat. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel Juru Selamat. Bacaan yang kedua dari Efesus 3 ayat 20-21 yang demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Tema yang akan saya berikan pada hari ini, percaya penyertaan Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu menyaksikan sebuah video ilustrasi singkat pada hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah video ini saya tonton belasan tahun yang lalu. Ini dari sebuah website Korea yang mengajak kita untuk memahami bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Saya menggambarkan diri saya seperti pemuda di dalam video tadi. Dia tidak tahu arah tujuan hidupnya,
Tetapi dia kemudian bertemu dengan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, ikut aku dayung, dan jangan melihat ke belakang. Dan pemuda ini pun taat awalnya. Dia mendayung bersama dengan Tuhan. Setelah beberapa saat, beberapa lama, dia merasa sendiri. Dia merasa kesal. Mengapa hanya aku yang mendayung? Karena dia tidak melihat Tuhan Yesus berada di depannya. Dan Tuhan Yesus berkata tadi, tidak boleh menengok ke belakang. Dia berusaha mendayung terus, tetapi kemanusiaannya, mengapa aku sendiri mendayung? Kemana Tuhan? Sehingga timbullah dia kesal dan marah. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya dia menjadi malu sendiri ketika dia melihat Tuhan Yesus dengan ototnya yang lengan yang besar, yang kuat, dengan dayung yang lebih besar. Dan ternyata Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pemuda itu. Kembali ke bacaan kita hari ini. Bangsa Israel saat itu sedang mengalami masa-masa pembuangan. Bangsa Israel tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka hanya menantikan pertolongan Tuhan. Dan saat itu, Tuhan seperti bersembunyi dari bangsa Israel. Tetapi, tangan Tuhan yang perkasa melepaskan mereka dari pembuangan, sehingga mereka boleh pulang kembali ke Yerusalem. Demikian juga dalam bacaan kita dari Efesus ketiga, Rasul Paulus, ia berdoa kepada jemaat di Efesus agar jemaatnya yang berada di Efesus memiliki keyakinan yang besar atas kuasa dan kebaikan Tuhan. Paulus percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan ini. Kadang suka, kadang duka, gagal sukses, sakit sehat. Semua silih berganti dalam kehidupan kita sebagai manusia. Semua yang terjadi itu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Ketika usaha kita lancar, ketika anak-anak kita bertumbuh berkembang luar biasa, atau ketika karir kita bagus, dan banyak hal-hal yang kita bisa raih. Apakah kita berpikir semua itu hanya karena kemampuan kita? Seringkali kita berpikir seperti pemuda tadi. Ketika kita merasa segala sesuatu sudah kita lakukan dengan baik, dan sepertinya kita bekerja sendiri, seolah-olah seperti itu. Rasul Paulus mengatakan dalam Korintus, kita adalah kawan sekerja Allah. Saya senang dengan ungkapan ini, kawan sekerja Allah. Di Alkitab kita digambarkan memiliki hubungan seperti bapa dan anak, mempelai pria dan wanita, sebagai sahabat, dan juga sebagai kawan sekerja. Kawan sekerja artinya kita melakukan suatu usaha bersama dan melakukan tugas masing-masing secara tanggung jawab masing-masing. Akan terlihat mudah ketika kita melihat kawan sekerja kita bekerja dalam satu ruangan dengan kita dalam jangka yang panjang, karena kita tahu
kapan dia beristirahat, kapan dia tidur-tiduran, kapan dia bekerja, dan lain sebagainya. Ketika kawan sekerja kita, rekan bisnis kita ini tidak ada bersama dengan kita di tempat yang jauh, apakah kita bisa mempercayai rekan kita ini melakukan juga tugas tanggung jawab yang harus dia lakukan? Atau kita malah menggerutu seperti pemuda tadi? Mengapa hanya aku yang melakukan ini? Mengapa? Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan di depan kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan yang adalah Maha Kuasa, Dia melakukan bagian yang luar biasa. Dia tahu kemampuan kita sebagai manusia. Dia tahu sebagai manusia kita hanya memiliki keterbatasan. Jadi lakukanlah bagian kita dengan sebaik mungkin. Pasti Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Penyertaan Tuhan dalam bacaan hari ini dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kata-kata yang luar biasa. Seberapa banyak kita berdoa? Kadang kita berdoa karena kita memiliki kebutuhan sesuatu. Atau kita memikirkan hal yang bisa kita pikirkan. Tetapi di sini Tuhan katakan, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Semuanya itu ada apa? Bagi Dialah kemuliaan. Di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Inilah kerinduan kita bersama, melakukan bagian kita sebaik mungkin, dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita memulai hari ini, kita berani memiliki iman percaya, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk memiliki iman, percaya atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami merasa Engkau seperti tersembunyi, kami tidak bisa melihat secara langsung. Tolonglah mampukan kami melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Berilah kepada kami kekuatan untuk kami tetap setia melakukan tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami, khususnya hari ini. Kami percaya Engkau telah memperlengkapi kami untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Tolonglah kami agar kami tetap menjadi kawan sekerja Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah kami menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dan tanggung jawab. Karena kami tahu dan percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Ingatlah dan percaya penyertaan Tuhan
sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.